Pak Edi Sutrisno dari SMA Negeri 7 Pak ya. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifral Henry, SPD IPD. Sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Marojambi. Ya, hari ini saya wawancara Pak ya, masalah dilematika Pak. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti kalau ada pertanyaan tidak berkenan, tidak apa-apa tidak dijawab Pak ya. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika Pak? Yang jelas kasus kita awali dengan tiap-tiap lokal, kita identifikasi mulai dari absen per jam. Jadi dari absen per jam kita akan dapat mengidentifikasi ini kasus-kasus, dan setelah itu kita tindak lanjuti ke guru-gurunya masing-masing dan bentuk juga ke wali kelas. Dari situ akan tampak kasus-kasus apa yang terjadi di suatu kelas tersebut. Ya, berarti Bapak mengidentifikasi itu Pak ya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan di sekolah Bapak? Mengambil keputusan itu setelah diidentifikasi masalah, identifikasi, kita analisis, kemudian kita selesaikan masalah. Yang ketiga Pak, langkah bagaimana Bapak untuk melakukan untuk mengatasi dari bagaimana langkah-langkah? Yang pertama, yang langkah-langkah yang dilakukan setelah kita identifikasi, kita minta datanya, kita analisis, kita pelajari, lalu kita selesaikan kasusnya. Tentang Pak ya, selama ini bagaimana Bapak menganggap efektif Pak dalam menghadapi kasus tersebut? Mudah-mudahan yang telah sudah, kalau kita laksana dengan baik, identifikasi, ada tindak lanjut dari kelas, mudah-mudahan akan terlaksana dengan baik. Yang Pak, dalam apakah ada jadwal tertentu Pak? Secara rutin minimal setiap sebulan sekali kita minta data dari kelasnya, apakah ada kasus di kelas dan kemana saya, apakah ada tindak lanjut, rutin minimal ya sebulan sekali. Masih rutin Pak ya. Kemudian Pak, adakah yang membantu Bapak untuk mengatasi? Jelas kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri, mulai dibantu dengan penyanyi mata pelajaran, kemudian wali kelas dan juga guru yang lain, baik guru tiket maupun wakil sekolah. Oke Pak ya, dari semua hal tadi Pak, pemikiran apa yang Bapak boleh? Yang jelas, apabila terjadi suatu permasalahan, tidak identifikasi dulu, dan kita perlu pendekatan interpersonal, artinya pendekatan secara pribadi. Tadi berpihak kepada murid lah ya. Jadi, Iya. Itu saja mungkin Pak, mungkin ada hal nanti yang lain yang disampaikan. Terima kasih Pak ya. Itu saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Iya. Saya Pak Edi Sutrisno, calon guru penggerak. Boleh perkenalkan diri Bapak? Silakan. Ya, terima kasih. Saya didatangi oleh Pak Edi Sutrisno. Saya Dr. Andes Lucianapi, Kepala SMP Negeri 3 Marojambi. Ya. Jadi Pak Edi datang ke sini, saya senang sekali. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan itu. Ya Pak, ini masalah tugas saya Pak ya sebagai calon penggerak, yaitu mencari Bapak Iya. sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 3 Marojambi Pak ya. Iya, Tanya mohon izin Pak ya. iya. Ada pertanyaan yang Bapak nanti beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, mungkin bisa Bapak jawab. Kalau sekiranya Bapak tidak berkenan menjawab tidak apa-apa. Iya, Ya, tapi saya harapkan juga jawabannya Pak ya. iya. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah? Terima kasih pertanyaannya Pak Edi. Masalah kasus di sekolah itu, kalau saya mengidentifikasinya, ya berdasarkan kenyataan saja di tengah-tengah pergaulan sosial di sekolah.
kalau ada kasus, biasanya kasus itu didengar oleh stakeholder sekolah seperti guru atau dari anak murid sendiri. Nanti mereka akan sampaikan kepada kawan-kawan guru, terus sampai ke saya. Nah, itu dia cara mengidentifikasinya. Ya. Selama ini Pak, bagaimana mengambil keputusan Pak dalam kasus yang ada di sekolah? Nah, kalau kasus di sekolah itu biasanya kalau untuk mengambil suatu keputusan kita lihat kasusnya dulu. Kita lihat kasusnya seperti apa, kemudian kita tangani melalui ya kita kan punya guru bimbingan konseling. Yeah. Nah, terus nanti mereka mengenali permasalahan secara umum dulu. Nanti kalau masalah itu sudah dipahami oleh guru bimbingan konseling, nanti kalau tidak terselesaikan, biasanya mereka membawa ke kepala sekolah. Nanti kepala sekolah dengan guru-guru yang lain juga akan bersama-sama memecahkan masalah yang terjadi di sekolah. Jadi berbentuk kolektif kami membahas masalah-masalah yang bersifat dilema seperti itu. Iya. Walaupun kasusnya benar-benar sama Pak ya, benar sama benar Pak ya. Nah, benar bisa saja. Bisa jadi itu Pak ya. Mungkin di sini pihak menganggap benar, di sini nggak benar, gitu Pak ya. Jadi harus mempertimbangkan semua pendapat kawan-kawan lah. Iya. Jadi baru kita nanti ambil keputusan kepentingan untuk sebesar-besarnya untuk anak didik. Jadi anak didik kita tertolong gitu bisa. Terus langkahnya bagaimana Pak atau prosedurnya? Prosedur kita mengambil keputusan itu, mengambil bagaimana supaya anak kita terselamatkan. Biasanya kami melakukan langkah-langkah itu, kami teliti dulu yang masalahnya apa, kemudian kita telusuri terus, nanti akan terlihat kebenaran masalah atau kasus itu. Nah, setelah itu baru kita mengambil suatu keputusan bersama juga. Saya cenderung keputusan bersama saya angkat dalam hal kasus-kasus di sekolah, apalagi kasus etika atau moral itu. Berarti ada prinsip nanti Pak ya. Ya. Prinsipnya mungkin bisa jadi rasa peduli, Pak ya. Rasa apa? Bagaimana melihat jangka pendek, jangka panjang ke depannya gimana gitu Pak ya. Berikutnya Pak ya. Selama ini yang efektif dalam pengambilan keputusan itu bagaimana Pak? Kalau pengambilan keputusan ya, kalau di sekolah itu kita kan ya banyak pendapat-pendapat dari guru-guru. Saya tidak cenderung saya mengambil keputusan sendiri, tidak. Tapi saya biasanya mengajak guru-guru lain untuk membicarakan masalah itu. Kemudian kita sepakati apa yang terbaik gitu. Nah, jadi demikian biasanya saya tidak mau, walaupun kita sekolah-sekolah terus langsung kita memutuskan sesuatu hal yang berkaitan dengan etika moral itu, kita tidak mau mengambil keputusan sendiri, tapi bersama-sama gitu dengan kawan-kawan guru yang lain. Sebab saya yakin dan percaya bahwa pendapat saya itu belum tentu benar kalau kita paksakan, tapi nanti keputusannya tetap kita mengambil keputusan berdasarkan mendengarkan pendapat kawan-kawan itu. Nah, mungkin juga ada tantangan nggak Pak masalah misalkan kasus ini Pak? Misalnya ada kasus, ada tantangannya enggak? Ya kadang ada juga tantangannya itu, kadang dari kita dari kawan juga. Seperti anak yang berkasus nih misalnya ada kaitannya dengan salah satu guru, ada hubungan pemilih, hubungan keluarga. Dia posisi seperti itu biasanya kadang si guru yang siswa yang ada hubungan dengan dia itu biasanya dia sedikit agak membela kesalahan anak yang salah ini. Tapi kalau seperti itu kita bersama-sama juga meluruskan. Biasanya guru itu kalau 2-3 orang guru sudah mengatakan bahwa pendapatnya kurang oke, kurang bagus, biasanya guru itu mau lah. Sudah jadi dilema Pak ya. Dilema. Kita ini persuasif tetap dilema sudah jadi dilema. Dilema yang mana ini benar, ini juga benar, ini yang salah, itu dilema lagi Pak. Iya. Kemudian Pak yang sering ada jadwal ya Pak untuk kegiatannya? Biasanya kita langsung spontan mengatasi masalah itu. Tidak ada jadwal-jadwal.
kalau ada apa kita terluang waktu kita selesaikan. Kita kalau jadwalkan biasanya kadang-kadang masuk angin, masalah itu jadi masuk angin, jadi berkembang ke yang lain. Jadi kalau tiba masalah, ya kita selesaikan langsung. Biasanya saya lakukan seperti itu. Saya langsung menyelesaikan masalah di saat yang ya datang masalah kita selesaikan. Kecuali kita ada kerja lain, nanti kita tunda sebentar. Tapi yang selama ini jarang itu. Ini anak ini begini, enggak. Gimana, ayo bawa ke kantor, bawa ke ruang konseling dulu. Kalau enggak ada guru konseling, ya ke ruang kepala sekolah. Yuk kita bicarakan. Jadi biasanya kita langsung saja cepat menangani masalah-masalah. Iya. Kemudian Pak, ada faktor yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Iya, jelas. Itu pendapat kawan-kawan tadi itulah jadi pembantu dalam memutuskan sesuatu. Jadi kalau kawan-kawan kita suaranya kan banyak. Terutama guru konseling, mereka lebih memahami tentang psikologi sana. Biasanya itu mereka berpendapat. Nah, jadi kalau pendapat seperti itu sangat membantu. Jadi kita memang dibantu oleh kawan-kawan. Jadi nama sekolah kan sekolah kita bersama. Iya. Nah, ya kita sama-sama menyelesaikan masalah. Jadi saya biasanya tidak mau apa-apa diputuskan sendiri, itu tidak mau. Biasanya saya akan mengajak kawan-kawan. Ya. Dan terakhir Pak ya, Ya. Ini kan ada nanti mungkin refleksi atau pengambil keputusan ini, apa yang mau Bapak disampaikan nanti Pak dalam pembelajaran? Yang dipetik pengalaman Bapak itu untuk mengambil keputusan. Ya kalau untuk mengambil suatu keputusan saya ya sangat mendahulukan musyawarah mufakat itu. Bagaimana kita mengambil suatu keputusan hal yang bersifat dilema. Jadi kalau kita bersama-sama biasanya keputusan itu lebih baik daripada kita kepala sekolah langsung memutuskan ini enggak. Berpihak pada murid Pak ya. Iya. Yang jelas kita ingin meluruskan, membantu anak didik kita. Nah, jelas itu ya, membantu anak didik ya. Iya. Terima kasih Pak ya. Iya, Sudah sama-sama, Pak. menyampaikan. Saya juga terima kasih Pak Edi sudah mau datang ke sekolah kami, ke tempat kami ini untuk ya sekedar berbicara pagi-pagi siang-siang ini. Ya terima kasih Pak Edi ya. Ya. Sama-sama terima kasih. Terima kasih Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.